Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanasna Ajijah dengan nomor MPM 24706111170 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real ini akan kita nyatakan sebagai himpunan bilangan-bilangan. Kita mulai dengan himpunan terkecil. Di sini ada yang kita simbolkan dengan huruf N, yaitu bilangan asli atau natural number. Bilangan N, jika kita mendata anggotanya, isinya kita mulai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik-titik di sini menyatakan bahwa himpunan bilangan asli ini memiliki anggota yang sangat banyak, sehingga sangat tidak mungkin kita untuk mendata anggotanya satu persatu. Setelah bilangan asli ini, kita juga punya himpunan bilangan yang dinotasikan dengan Z. Z adalah himpunan bilangan bulat. Bisa kita tulis dengan coba untuk mulai dari -2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa himpunan bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Sementara untuk bilangan asli sendiri terbuat di dalam bilangan bulat, sehingga bilangan asli sudah pasti bilangan bulat, sementara bilangan bulat belum tentu adalah bilangan asli. Kemudian kita juga punya himpunan yang kita simbolkan dengan Q, di mana Q adalah himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A dibagi B dengan syarat A dan B-nya merupakan anggota bilangan bulat. Sementara B-nya tidak boleh sama dengan 0, karena jika B bernilai 0, maka A dibagi B tidak terdefinisi. Selain ketiga himpunan bilangan ini, kita juga memiliki bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan A atau B. Contohnya adalah akar 2, akar 3, dan Pi. Gabungan dari seluruh bilangan ini yang kita sebut dengan bilangan real atau dinotasikan dengan R. Jadi, bilangan real adalah bilangan irasional digabung dengan bilangan rasional. Himpunan bilangan-bilangan ini dapat kita masukkan ke dalam sebuah garis yang kita sebut sebagai garis bilangan real. Garis bilangan real ini kita mulai dengan bilangan himpunan terkecil tadi, yaitu ada himpunan bilangan asli. Kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dilengkapi dengan himpunan bilangan bulat, yaitu 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Lalu kemudian ada bilangan rasional, misalkan antara 0 dan 1, yaitu ada 1/2, lalu di antara 1 dan 2 ada 3/2, lalu antara 0 dan setengah ada 1/4. Kemudian banyak sekali angka bilangan rasional lainnya yang mendekati 0. Jadi sangat banyak sekali bilangan rasional, di mana bilangan rasional ini terletak di antara bilangan-bilangan bulat. Kemudian terakhir, garis bilangan ini bisa kita lengkapi dengan bilangan-bilangan irasional, yaitu akar 2. Kemudian ada Pi, kemudian di sebelah kiri garis bilangan ini karena garis bilangan ini sangat panjang dan kita tidak bisa mendata satu persatu titik-titik sepanjang garis ini, maka kita paling ujung sebelah kiri ada negatif tahingga dan paling ujung sebelah kanan ada positif tahingga. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai interval. Interval sendiri ada beberapa jenis yang dapat kita bedakan berdasarkan bentuk himpunannya, dari gambarnya, dan juga dari notasi interval atau selang itu sendiri.
Kita mulai dari yang paling sederhana. Dalam notasi himpunan, kita mengenal bentuk X, di mana X kurang daripada A. Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, maka kita memiliki titik A. X kurang daripada A menandakan bahwa nilai X selalu lebih kecil daripada A. Sementara garis bilangan memuat angka dari sebelah kiri ke sebelah kanan merupakan angka terkecil hingga terbesar. Sehingga jika X memiliki nilai yang lebih kecil daripada A, maka X terletak di sebelah kiri A. Sehingga seluruh nilai X yang kurang daripada A adalah bagian yang diberi arsir pada gambar. Perlu diperhatikan karena di sini tandanya kurang dari, tidak pakai sama dengan, maka kita harus memakai tanda bulat kosong. Sementara untuk notasi selangnya, kita membaca dari kiri ke kanan. Dari paling kiri adalah negatif tak hingga sampai dengan A. Untuk negatif tak hingga dan positif tak hingga selalu memakai kurung biasa. Untuk negatif tak hingga dan positif tak hingga selalu memakai kurung biasa. Sementara untuk A di sini karena tidak memakai sama dengan dan kemudian A di sini bulatnya kosong, kita juga memakai kurung biasa. Kemudian kita lihat apa bedanya dengan X di mana X kurang dari sama dengan A. Untuk gambarnya sendiri di sini ada A dan X adalah seluruh bilangan yang kurang dari atau sama dengan A. Karena A termasuk ke dalam anggota himpunannya, maka A di sini kita beri tanda dengan bulat penuh. Sementara untuk notasi selangnya sendiri adalah negatif tak hingga sampai dengan A. Karena A termasuk anggota selang atau anggota himpunan, kita beri tanda kurung siku. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Adapun operator relasional digunakan untuk menyatakan urutan relasi atau relasi bilangan real. Ada 4 operator relasional yang sering dipakai, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Notasi kurang dari sama dengan mempunyai arti lebih kecil atau sama dengan. Jadi, jika pernyataan 2 kurang dari sama dengan 2 dan 2 kurang dari sama dengan 3, keduanya sama-sama benar. Berikut prosedur dalam penyelesaian pertidaksamaan. Yang pertama yaitu menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Kedua, mengalihkan bilangan positif yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Dan yang ketiga yaitu mengalihkan bilangan negatif yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Adapun aturan untuk pertidaksamaan yaitu yang pertama, A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Yang kedua, A kurang dari B, maka A kurangi C kurang dari B kurangi C. Yang ketiga, A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Yang keempat, A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka BC kurang dari AC. Special case di mana A kurang dari B, maka min B kurang dari min A. Yang kelima, A lebih dari 0, maka min B kurang dari min A. Yang keenam, jika A dan B keduanya positif atau keduanya negatif, maka A kurang B sama dengan 1 per B kurang dari 1 per A. Adapun contoh dari pertidaksamaan, yaitu yang pertama ada 4x min 3 kurang dari 9. Adapun solusinya adalah yang pertama, kita harus membuat ruas kiri sebelah kiri yaitu 4x min 3 hanya mengandung variabel saja. Jadi konstanta min 3-nya bagaimana caranya supaya hilang? Caranya yaitu dengan menjumlahkan kedua ruas kiri dan kanan dengan positif 3. Sehingga nanti nilai min 3 plus 3 itu menjadi 0. Jadi kita nantinya mempunyai 4x
kurang daripada 12. Di sini, seolah-olah positif 3-nya berpindah ruas, padahal sebenarnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan suatu bilangan dengan ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian, agar X di sini memiliki koefisien 1, di mana di sini koefisiennya masih 4, berarti kita harus membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan suatu bilangan yang sama, yaitu 4. Jadi 4x per 4 kurang dari 12 per 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah x kurang daripada 3. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, x kurang dari 3 adalah di tengahnya ada 3, memakai bulat kosong. Kemudian yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diberi arsiran, yaitu nilai X yang kurang daripada 3. Dan untuk himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis negatif tak hingga sampai 3. Sekian pembahasan mengenai materi pertidaksamaan dan sistem bilangan real. Saya Hana Asna Ajica pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.